Di dalam dakwaannya ada menusuk korban memakai bambu, samurai panjang, samurai pendek. Ya, ini halaman 4 di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi. Ya, kami ingin tanya kepada ahli, dari sekian banyak yang kami dapat janggal, ya kami sampaikan beberapa hal saja. Terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa samurai panjang dan pendek, tetapi ketika di persidangan hanya dihadirkan sebuah pisau berupa mandau. Satu. Yang kedua, bambu yang diduga untuk memukul korban, korban ya saat itu, ya informasinya kemarin terkonfirm lewat persidangan PK ini adalah bahwa itu baru dipotong 4 hari sesudah kejadian. Begitupun batu, begitupun alat bukti yang lain, belum lagi motor yang berbeda-beda, kemudian kelainan ada usia, Sudirman di dalam dakwaan itu usia 17 tahun, padahal dia seharusnya 21 tahun, ya. Kemudian lagi banyak yang tidak berkesesuaian. Menurut ahli, dirangkai tadi peristiwa dihubungkan dengan peradilan sesat, ya, yang tadi dengan barang bukti yang kacau antara rangkaian peristiwa yang dilakukan bersama-sama, sedangkan itu tidak bisa lagi satu rangkaian yang sama oleh karena DPO Andi, Dani, Peggy itu sampai hari ini belum ditemukan. Kemudian dapat fakta mereka saling tidak kenal. Ya. Dari yang tadi saya sampaikan, intinya, menurut ahli, apakah ahli punya kesimpulan bahwa peradilan yang demikian itu termasuk yang tadi, yang di atas itu adalah peradilan yang sesat? Mohon izin yang mulia, jika kita lihat rangkaian-rangkaian tersebut tadi, jelas tampak dong spektrumnya. Rangkaian-rangkaian tadi dari awal pintu masuknya, dari prosedur sampai langsung tadi alat-alat bukti yang diterangkan baru diada-adakan. Nah, kalau bahasa saya tadi, seolah-olah. Tentu patutlah dikatakan. Kenapa hal ini biasa terjadi? Biasanya ada oknum yang mungkin tidak tepat dalam melakukan tindakan. Oleh institusinya seolah-olah juga dibenarkan dan dilazimkan. Akhirnya dikemaslah seolah-olah menjadi satu produk putusan. Habislah kematian riwayat orang secara keperdataannya. Padahal kalau kita mengacu itu terbukti bersalah meyakinkan. Terbukti secara bersalah meyakinkan. Kalimat itu dipastikan oleh undang-undang. Ya kalau tadi sudah ada barang bukti yang dikemas baru diambil, baru dicari, ya berarti hilang dong makna daripada penyelidikan dan penyidikan tadi. Karena di situ udah runtuh, udah pasti runtuh dong selanjutnya pada bangunan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, termasuk bangunan yang dibangun dalam putusan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dilindungi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya aku doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keterangan Bang Azmi tadi, guys, ya, tentang rangkaian-rangkaian peristiwa kasus zina yang didakwakan kepada para semua terpidana, bahwasanya itu disebut ada penusukan lah, pelemparan dan sebagainya. Bahkan penusukannya pun dengan samurai juga, akan tetapi barang buktinya tak ada. Bahkan bambunya itu ya baru dicari di waktu penyidikan dan sebagainya. Apa tanggapan dari Bang Azmi jika kita lihat rangkaian-rangkaian semacam itu? Dari mulai pintu masuknya aja sudah bermasalah, guys. Sampai prosedurnya juga. Juga alat bukti yang diada-adakan. Maka hal itu semua patutlah dianggap termasuk peradilan yang sesat. Kenapa hal ini biasa terjadi? Kenapa, guys? Jawaban Bang Azmi yaitu biasanya ada oknum. Ada oknum yang mungkin tidak tindakannya ya tidak tepat dalam melaksanakan prosedurnya, melaksanakan tindakan-tindakannya itu tidak tepat. Oleh institusinya juga
seolah-olah hal itu ya juga dibenarkan. Maka akhirnya dikemaslah dalam sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Kalau udah semacam itu, maka hancurlah riwayat orang secara keperdataan. Maka kalau tadi baru diambil tentang adanya bambu untuk sebagai alat bukti dan sebagainya, maka itu sudah pasti runtuh pada bangunan yang dibangun oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan juga bangunan-bangunan yang diputuskan oleh hakim itu semuanya juga runtuh. Karena apa? Semuanya dilakukan dengan aturan-aturan yang tidak profesional. Makasih Ali. Dua pertanyaan terakhir dari saya sebelum dilanjutkan oleh Bang Ruli Panggabean. Kesaksian yang dibawa sumpah, baik itu saksi, baik itu tersangka, di pengadilan negeri tahun 2016, lalu saat itu mereka dibawa sumpah mengatakan yang tidak sebenarnya. Lalu saat sekarang di 2024 mereka juga dibawa sumpah menyampaikan hal yang benar dengan mencabut keterangan di bawah sumpah di pengadilan negeri 2016 yang lalu. Menurut ahli, apakah kekuatan keterangan mereka di bawah sumpah di pengadilan peninjauan kembali ini mempunyai nilai yang sama, mana yang bisa dipegang dengan, karena keterangan yang disampaikan di PK ini dia katakan yang sebenarnya dan dia mencabut yang lama. Keterangan yang di PK di bawah sumpah ini adalah lebih berkesesuaian dengan alat bukti lain, berkesesuaian dengan keterangan saksi lain dibanding dengan keterangan mereka di BAP atau di keterangan pengadilan negeri 2016 yang lalu yang juga di bawah sumpah. Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tentu apapun yang tervalidasi terakhir sepanjang ada alasan, ada reason yang memang disampaikan, yang situ bisa kita lihat secara alam pikir kita, secara logika kita, secara perasaan kita, dengan melihat fakta, dengan melihat keadaan, dengan melihat alat bukti. Sepanjang fakta, keadaan, alat bukti tadi, klik sama keterangan, karena seorang saksi itu sudah menyampaikan keterangan yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Kalau itu akhirnya kata kuncinya bersesuaian, tentulah di akhir. Kenapa kadang yang di pertama bisa jadi tadi ada kekeliruan, karena sekali lagi mekanismenya kalau adalah melalui PK adalah luar biasa. Oh, ada sesuatu. Dan biasanya di awal-awal peristiwa saya selalu mengilustrasikan, kalau minyak lagi panas itu kadang kita kena cipratannya aja sendiri itu takut, cemas. Tapi kalau sudah dingin, sejuk, ada kejernihan, di situ ada rasa penyesalan, ada rasa nurani, ada pertimbangan-pertimbangan kita secara bijaksana. Mungkin pada waktu itu umurnya masih kecil, umurnya masih sekarang ada keberanian, ada sikap segala macam, muncullah. Maka sepanjang lagi-lagi kesesuaian itu ada, maka saya memilih keterangan terakhirlah yang menjadi sah. Terima kasih. Bang Azmi mendapatkan pertanyaan di mana ketika ada orang pada 2016 itu memberikan keterangan. Kemudian pada 2024 ini dengan keberaniannya mereka mengungkapkan kebenaran bahwasanya apa yang dikatakan pada tahun 2016 itu adalah tidak benar. Bagaimana tanggapan Bang Azmi? Tanggapan Bang Azmi yaitu selama semuanya itu antara bukti, antara fakta dan juga alat bukti itu klik, ya artinya klik itu berkesesuaian sama, pas, ya, cocok, ya, maka itu sudah pasti benar. Dan juga pengakuan itu apalagi disampaikan di persidangan di bawah sumpah, itu semuanya kesaksian yang sah. Jadi dalam keterangan yang tadi itu adalah apa yang dialami oleh Dede dan juga Lirga Akbar. Yang mana Dede dan Lirga Akbar ini yang pada tahun 2016 itu seolah-olah mengetahui kejadian peristiwa pembunuhan pemerkosaan itu,
Akhirnya kan pada tahun 2014 ini mereka kan 2024 ini mereka itu mencabut keterangannya. Sehingga apa? Sehingga yang mana yang kuat ini persaksiannya. Nah, yang penting pada tahun 2024 ini asalkan fakta dan alat bukti itu berkesesuaian atau cocok atau klik ya, maka persaksian dari Didin dan juga Liga Akbar ini sudah pasti sah dan mendapat kekuatan hukum. Dengan keterangan Bang Azmi ini guys, saya kira Rudiana semakin pusing, AF semakin bergelimpungan. Kemana arahnya AF ini? Penasihat hukumnya mungkin ya bingung juga. Karena apa? Banyak fakta-fakta baru yang bermunculan, banyak saksi-saksi yang lama semuanya mencabut. Tinggal AF aja yang belum mencabut. Gimana tanggapan kalian? Semoga kasus ini cepat terungkap, yang benar lolos, yang salah masuk Pak Iko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.